Terima kasih berjumpa lagi di channel kita, channel sekolahan kita, madrasah Trisita kita, channel Midar Pakoden. Terima kasih masih tetap stay untuk menyaksikan channel kita hari ini. Hari ini tepatan dengan bulan Ramadan, kita akan ada namanya bincang-bincang dengan Bapak Ibu Guru mengenai kegiatan Pondok Ramadan sekaligus materi-materi tentang berkaitan dengan Ramadan. Nah, ini hari ini nanti kita akan bicara tentang masalah berkaitan dengan puasa, ya, karena sesuai dengan temanya pada bulan Ramadan. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita sebagai umat Islam seharusnya sangat senang, sangat menjemput dengan gembira, senang hati untuk menyambut bulan Ramadan. Itu seharusnya sebagai umat Islam. Namun ada fenomena unik, ada beberapa orang itu justru ketika puasa itu, aduh, waktunya puasa ya, saya harus menahan lapar. Ketika melaksanakan puasa, aduh, puasanya kapan ya, habisnya kapan ya, datang hari rayanya, kayak seakan-akan puasa itu berat. Padahal seharusnya kita sebagai umat Islam sangat senang ketika kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan. Maka dari itu, hari nanti kita akan membahas yang namanya hikmah bulan Ramadan, yang akan ada di samping kita, di samping saya, yang akan disampaikan dengan salah satu Bapak Ibu Guru di samping saya, yaitu beliau Bapak Muhammad Habibi. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam. Ribon, sehat Habibi hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat di bulan Ramadan ini? Semangat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Habibi hari ini atas kedatangan panjenengan sudah hadir di studio untuk kegiatan kita. Hari ini nanti kita akan membahas mengenai hikmah di bulan Ramadan, hikmah puasa kita. Ya, ini sebelum saya langsung ke pertanyaan Habibi. Tadi kan sudah saya sampaikan tadi bahwasanya ada beberapa orang ya yang sudah disampaikan merasa keberatan ketika melakukan puasa di bulan Ramadan. Padahal kita sebagai umat Islam itu kan diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, sebenarnya wajibnya umat Islam itu kewajibannya seperti apa, Ustaz? Oke. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Lukman. Jadi kalau kita melihat atau kita kaji dari Al-Qur'annya, jadi jelas nggih. Artinya jelas itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jelas bahwasanya puasa ini, ibadah ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Artinya sebenarnya kalau dilihat dari syarat wajibnya menjalankan puasa, itu adalah orang Islam. Betul. Di dalam ayat ini yang dikhitobi, yang diajak berbicara itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina muslimun. Dari sini artinya bagaimana? Artinya kalau saya melihat dari ini fenomena dari ayat ini, ada orang Islam yang kurang beriman, bukan tidak beriman. Artinya dia Islam, namun karena itu tadi tidak beriman di dalam ibadah puasa karena memberatkan mungkin baginya. Jadi mereka ya sedekah, mereka juga sholat meskipun mungkin bolong-bolong, ya. Tapi di sini perlu ditegaskan, yaitu orang-orang yang beriman, yang dikhitabi, yang diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Jadi ada orang yang beriman, tapi Islamnya, ada orang yang berislam tapi kurang beriman, ada iman itu insya Allah tentunya sudah Islam. Jadi memang benar. Kalau yang saya lihat yang benar. Sekarang itu kayaknya ada guyonan bahwasanya hormatilah, kalau dulu kan hormatilah orang yang berpuasa. Kalau saat ini kan guyonannya dibalik. Hormatilah orang yang tidak berpuasa, ya kan? Ya. Yang miris lagi Pak Lukman. Gimana? Ada istilah dari orang-orang itu
warung mokelan. Iya ya betul. Warung mokelan ini saya bingung memahami warung mokelan itu bagaimana. Oh ternyata memang ada warung-warung yang disediakan di waktu-waktu bulan puasa masih tetap buka ya untuk menampung orang-orang yang mokel gitu. Iya saya sih khususnya aja. Mungkin dari pemilik warungnya sengaja buka untuk orang-orang yang tidak berpuasa yang non muslim mungkin. Non muslim bisa juga Tapi kebetulan yang ada yang tadi orang Islam yang tidak beriman. Kurang beriman. Iya. Jadi sebenarnya mereka kalau kita itu berbicara Islam yang kafah itu kan memang proses, kita kan proses. Artinya setiap orang kadarnya berbeda-beda. Ya, betul. Jadi kita bukan kok menganggap mereka jelek dan kita yang lebih baik, enggak. Tapi memang hidup itu adalah berproses untuk mencapai nanti udkhulu fisilmi kafah, untuk sampai masuk ke dalam Islam yang kafah. Itu harapannya kan seperti itu, dan nanti kita bisa berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Betul. Memang. Jadi ada yang ada hal yang perlu dan asik untuk dibahas. Ketika jenengan tadi membahas di awal-awal, seharusnya kita itu bahagia, senang dengan kita diberikan panjang umur, masih punya kesempatan menjumpai bulan Ramadan. Nah, itu memang seharusnya seperti itu. Hadisnya sudah jelas. Bunyinya yang Kanjeng Nabi pernah berdawuh kepada kita semuanya, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Jadi sapa wonge sing bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya untuk kena api neraka. Tetapi logika saya memang seperti itu Pak Lukman. Artinya yun sewu. Kita itu sehari semalam jungker wale dan beraktivitas macam-macam, itu kan tentunya yun sewu nggih golek sandang pangan, papan. Iya, betul. Artinya orang itu kalau ditanya seneng luwe enggak we? Enggak seneng. Enggak seneng. Kalau kita bicara logika. Iya. Enggak seneng. Siapa yang seneng luwe? Tapi nyatanya di bulan ini Nabi kita memberikan arahan, memberikan tuntunan sing demen bakale terhindar dari api neraka. Di sisi lain orang-orang itu saya pribadi itu luwe itu nggak demen. Sementara itu kita kan diutus demen. Nah disinilah saya itu berpikir demene, aplikasinya demen itu seperti apa? Apa terus kita jingkrak, terus kita puasa dengan khusuk, dengan nidu, terus diluk-diluk nidu. Sebentar Pak Habibie. Kalau melihat kita menahan lapar, memang sebenarnya secara logika kan lapar kan nggak enak. Tapi kenapa kita disuruh demen dengan puasa? Saya yakin Allah menyuruh kita, ada sesuatu di baliknya. Iya. Nah ini sesuai dengan tema kita. Mungkinkah ada hikmah? Seberapa banyakkah hikmah puasa untuk kita, kok kita harus menahan lapar? Sebenarnya di bulan Ramadan itu hikmahnya seperti apa Pak? Sebelum masuk ke situ, jadi aplikasi dari rasa bahagia atas datangnya Ramadan itu seperti apa? Agar kita betul-betul, semoga harapannya tergolong orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad tadi. Jadi kalau saya melihat, kalau saya berpikir, maksudnya kita disuruh berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu bukannya kok jingkrak, terus kita seneng napa niku takbiran, seneng ronda. Nah, bukan seperti itu. Maksudnya jadi di dalam farih, di dalam bahagia atas datangnya Ramadan itu harus ada 3 pilar agar kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia atas datangnya bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah iman. Jadi atas datangnya bulan Ramadan itu kita harus iman. Meskipun itu berat, kita harus yakin. Ojo pernah di dalam hati kita itu punya angan-angan, poso ra poso yo
Engko padha-padha bodone. Bangga ngomongin bodoh. Engko poso ra poso ya padha wae, engko klambine ya bisa anyar. Ini pemahaman yang sangat dangkal. Sangat dangkal. Jadi ada iman di dalam perintah puasa itu ada iman yang harus kita tancapkan di dalam hati kita masing-masing. Jadi atas datangnya bulan Ramadan kita harus percaya di dalam bulan Ramadan itu ada kewajiban beribadah berupa puasa. Nah itu yang pertama. Yang pertama iman. Iman harus beriman. Yang kedua adalah istidadan. Artinya apa? Istidadan itu siap-siap. Siap-siap. Jadi atas datangnya bulan Ramadan itu apa yang kamu siapkan? Klambine wis anyar, rukuke wis apik. Apakah itu? Apakah itu? Jadi yang dimaksud ini istidadan itu termasuk bagian kecil saja. Jadi ada dohir, ada batin. Dan kalau dohirnya secara dohir ya kita siapkan, artinya fisik kita sehat karena orang berpuasa itu harus sehat, menahan lapar, harus sehat. Jadi kita jaga fisik kita. Terus secara dohir lagi mukena baju takwa yang banyak jamur-jamurnya dihilangkan. Ketika nanti kita terawih kan ya pantas ya apik. Ibadah kita pakai pakaian yang terbaik kita. Yang terbaik. Jadi tidak merusak tidak merusak hati orang lain pula. Kadang-kadang kita itu kan sakarepe dhewe. Bene nyapa? Sakarepe dhewe. Artinya aku gak pengen dipuji. Sebenarnya bukan kau gak pengen dipuji kita itu. Tapi kita kadang-kadang juga harus menjaga perasaan orang lain. Koyok ngono kok digawe. Nah, ini kan menimbulkan orang kayak betul. Apalagi kita bersama orang banyak. Orang banyak. Betul. Nah, itu harus dijaga. Memang pertama niatnya bagus. Supaya kita gak riak. Tapi kita juga harus menjaga agar orang lain tidak terjerumus juga. Betul. Itu yang istidadan. Nah, secara batiniah harus kita kuatkan. Kita siap-siap untuk besok ketika bulan Ramadan tiba berpuasa. Terus ilmunya tentang puasa harus juga ditelaah kembali. Terus dibaca lagi. Ditelaah kembali. Yang terpenting ada keinginan kuat untuk besok saya melaksanakan, ketika bulan Ramadan tiba saya akan melaksanakan puasa. Terus yang ketiga apa? Ikhlas. Okay. Ikhlas itu harus ikhlas atas datangnya kewajiban berpuasa. Harus ikhlas meskipun berat, meskipun lemes, apapun yang kita lakukan berat, meskipun omset menurun. Omset yang dagang itu kadang-kadang ya. Tapi ada yang pada saat bulan Ramadan omset dagangnya kuliner itu memang menaik. Ya. Tapi ada juga dari plus minusnya itu yang mengalami minusnya. Dari kita melakukan puasa bulan Ramadan kita harus ikhlas. Apapun yang terjadi itu adalah ikhlas. Insya Allah mungkin ada ganti untuk kita yang lebih baik. Yang baik dari Allah. Jadi itu aplikasi dari bahagia atas datangnya Ramadan adalah satu iman, istidadan, siap-siap, yang ketiga ikhlas. Itu. Lah baru nanti kita masuk pada pertanyaan panjenengan. Hikmah kita. Nah, setelah kita tiga komponen itu sudah kita lakukan, baru membicarakan oleh apa? Hikmah kita dapat apa? Nah, hikmahnya apa? Di dalamnya ini semua ada apa? Ada apa? Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ketentuan agama Islam itu sebenarnya yang berupa kewajiban lebih sedikit. Dari 12 bulan. Betul. Yang 1 tahun 12 bulan. Enggak, 1 tahun 12 bulan. Hanya 1 bulan. Kalau dipikir sebenarnya ya sedikit ya. Sedikit. Dari 20 menit, dari 24 jam dalam sehari. Kita menahannya cuman sekitar 6 sampai 7 jam. Dari subuh jam imsak sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksimal lah gitu ya. Antara 8 sampai 9 jam. Berapa tuh? 14 jam. Ya kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu. Dan itu sebenarnya juga gak begitu banyak. Iya tak? Dari 24 jam. Kita menahan lapar 14 jam. Sebenarnya pola makannya cuma dirubah aja kan? Dirubah saja, langit.
Jadi kalau bicara hikmah itu saya ingat pepatah orang Jawa. Pitik mati neng lumbung padi. Pitik mati neng lumbung padi. Maksudnya neng lumbung gimana? pari. Maksudnya gimana? Jadi Maksudnya gimana? Ayam itu kan sangat suka dengan yang namanya beras ataupun gabah. Betul. Nah, kok sampai ada ayam mati di dalam lumbung, di dalam gudangnya pari, makanannya banyak di situ sampai mati. Ini kan yun sewu, rugi sekali. Sama halnya dengan orang-orang muslim kita, sama halnya dengan kita. Kok sampai kita tidak bisa meraup pelajaran, tidak bisa meraup hikmah-hikmah, tidak bisa meraup pahala-pahala di dalam bulan Ramadan. Itu seperti ayam tadi, rugi. Eman banget. Kalau nggak dimanfaatkan. Nah. Jadi salah satu sesuai dengan tema kita, hikmahnya apa tuh sebenarnya? Hikmahnya ada, yang pertama adalah pembeda, Pak. Pembeda apa? Pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kurang beriman dan yang tidak beriman. Jadi di dalam ibadah puasa itu ada pembeda. Tapi yun saya ulang ya, nggak maaf para pemirsa semuanya, bukan berarti terus kita membuat kotak-kotak atau kita untuk menghakimi orang-orang yang tidak sama dengan kita. Nah, ini untuk diri kita sendiri sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman. Jadi di situ sebagai pembeda. Artinya orang yang mau dan diberikan kekuatan dan diberikan hidayah oleh Allah, yaitulah orang yang pilihan yang akan nanti diberikan predikat la'allakum tattaqun. Jadi orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang pertama adalah pembeda. Beda. Yang kedua adalah dari ibadah puasa ini sebagai penanaman sikap disiplin dari setiap individu, dari setiap muslim. Iya. Bagaimana tidak disiplin kita makan, minum, menunggu jam tepat. Nggak ada yang berani. Ada yang berani delin-delin. Nyari warung mau Iya. Karena kita kan sudah ditentukan waktunya. Kita sahur juga ada waktu batas, akhirnya kita buka pun juga ada. Jadi disiplin. Melatih pribadi, melatih individu kita menjadi individu-individu yang lebih disiplin. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menanamkan sportivitas yang tinggi. Artinya gimana? Artinya kita di dalam puasa ini banyak celah untuk melakukan kecurangan. ini banyak celah. Banyak celah sekali. Banyak kesempatan sekali. Wudu. Sebenarnya kalau masalah wudu itu kekemu ataupun berkumur itu boleh saja untuk sebelum zawal, sebelum datangnya waktu duhur. Kalau setelah duhur itu makruh. Nah, wudune pengen telu sing metu pengen pindho. Itu kan kelihatan jelas. Wudunya setengah gelas, keluarnya 3/4. Jadi banyak celah. Betul. Banyak celah untuk kita berbuat curang. Tapi kalau orang-orang yang beriman, ya eman. Ya saya sendiri juga eman. Kalau misalkan ibaratnya ini kita ngomongin buru-burunya aja lah, seburu-burunya. Kita batal puasa gara-gara cuma wudu, wis gak enak airnya cuma sedikit. Ya enakan minum es aja lah kok. Air wudunya dicampuri sama sirup. Kan sama-sama batalnya, ya rugi kalau cuma sedikit ya. Jadi kan tadi ngomong sportivitas, banyak celah untuk kita itu berbuat curang. Tapi kalau orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Meskipun tetangga kita, istri kita, bahkan anak kita tidak tahu. Sembunyi dimanapun, kita nyari warung mokel dimanapun. Jadi kita harus yakin Allah pasti melihatnya. Sahur derek. Sahur derek bareng-bareng. Keluarga ya, sahur ya. Jadi terakhir itu kerja. Cari warung mokel. Nyampe lama nih ngapun terlebatan. Iya. Ini cuma guyonan tapi ya ada memang seperti itu. Pulang kerja cari warung mokel.
nyampe rumah pura-pura lemes. Tidak ada yang tahu. Dan kalau di musim corona kayak gini lebih banyak lagi kesempatannya Pak. Kan kita kan diwajibkan pakai masker. Ke motor. Kita kalah Pak. Malah ketahuan nih. Ya, Pak. Iya. Kita ngemot kan nggak tahu. Masih makanan tutup aja lagi ada itu. Ya, ini itu juga nyanyi candaan aja. Sportivitas yang tinggi kita harus junjung di sini karena kita memang ada wasit yang selalu mengawasi kita, baik itu kita tersembunyi ataupun terang-terangan. Kita harus yakin apa pasti melihatnya. Ya, itu Pak. Itu pelajaran atau hikmah dari puasa yang kita lakukan. Dan selanjutnya nih Pak Habibie, kita tadi sudah bicara tentang kewajiban seorang Islam tentang puasa. Kita sudah bicara tentang hikmah kita dalam menjalankan puasa. Dari semua amalan selama puasa, dari kita menahan lapar dan haus kita, ini sebenarnya Allah itu merencanakan ending yang seperti apa sih Pak buat kita sebagai seorang muslim yang beriman tadi? Oke. Terima kasih Pak Luman. Jadi ending dari ibadah puasa yang berat ini, saya anggap berat Pak. Berat kedua setelah haji. Kalau haji kan beratnya berat fisik juga berat biaya. Ya, Kalau di puasa ini berat di waktu Pak. Artinya napa niku kalau sholat itu rukunnya banyak, ada 13, ada yang mengatakan 14 gitu. Tapi ketika dikerjakan hanya butuh 2 menit, saja sudah selesai. Sedangkan puasa itu rukunnya ada dua, cuma dua, niat sama menahan hal-hal yang membatalkan. Tapi penggawean ini kok 14 jam dari setelah imsak sampai maghrib. Setelah munculnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ya di situ dari setiap hari sampai selama 1 bulan itu kita dilatih untuk melaksanakan puasa yang benar, dan akhirnya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari kegiatan puasa itu. Hasil akhirnya, harapannya nanti keluar dari Ramadan, keluar dari alumni Ramadan menjadi orang-orang pribadi yang muttaqin. Muttaqin. Ta'allakum tattaqun. Jadi muttaqin, takwa. Jadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu, takwa itu kan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Harapannya seperti itu, agar kaum muslimin ini nanti, umat Islam ini nanti membawa nilai-nilai itu dalam sendi-sendi kehidupan. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi penake matur dagang yang baik, dagang yang jujur, dagang yang sportif, dagang yang disiplin. Nah, seperti itu. Jadi petani juga seperti itu, petani yang jujur, petani yang disiplin. Jadi guru juga seperti itu. Harus yang disiplin, amanah, disiplin, amanah, sportif. Nah, itu. Kalau gambaran saya, apakah bisa dikatakan bahwasanya setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan ini kan juga sebagai tempaan untuk hati kita, dan nanti harapannya nanti setelah Ramadan selesai, karena kita sebagai orang yang muttaqin, endingnya kita bisa menerapkan itu terus menerus, ya kan? Jangan sampai kita putus ibadah kita setelah Ramadan yang begitu baik. Kita jaga darus kita, kita jaga sholat kita, amal kita. Nah, kalau kita sudah menjadi orang muttaqin, harapannya adalah kita terus bisa melaksanakan itu. Dan itu sebagai salah satu ciri-ciri diterimanya amal. Ngenten ya? Enggak, jadi salah satu ciri-ciri, atau kan kita nggak tahu amal kita diterima atau tidak. Itu rahasia. Tapi dari haliyahnya itu terlihat bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi artinya yang dulu tiap malam darus, ini alhamdulillah dibawa di luar Ramadan. Yang dulunya tahajud dibawa di luar Ramadan. Yang ya pokoknya semuanya hal-hal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilestarikan, dilanggengkan,
di luar Ramadan sampai datangnya bulan Ramadan lagi, sehingga menjadi pribadi yang baik terus. Amin amin. Jadi namanya manusia imannya yazidu yang kusuk, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang turun. Tapi dengan seperti ini, dengan kita ingat kegiatan kita di bulan Ramadan kemarin, dengan kita ingat kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan, itu nanti bisa mengikis, bisa menghilangkan menaikkan grade keimanan kita lagi. Yang biasanya jamaah, jangan ditinggalkan pas galau. Jangan tinggal. Yang biasa baca Quran, pas sumpah, ditinggalkan, dilakukan. Sebelum Ramadan jamaahnya biasanya jarang, baca Qurannya jarang, tahajudannya jarang, malam biasanya tidur, bangun cuman buang air kecil doang. Terus Ramadan berubah jadi baik. Nah, setelah Ramadan harapannya tetap dilanjutkan. Ya, semoga tahun ini, Ramadan tahun ini, kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan Ramadan dengan lancar, dengan baik, bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah, dan bisa mendapat ending yang happy ending dari Allah SWT, jadi menjadi orang yang muttaqin. Nah, ini sebenarnya masih banyak sekali nih Pak Habibie yang mau saya bahas, tapi kayaknya akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita diberikan panjang umur. Amin. Maka dari itu, sebelumnya terima kasih Pak Habibie hari ini atas kesempatannya sudah memberikan materi untuk kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Midar Pakunden, siswa-siswi semuanya, anak-anakku khususnya MI Darussalam dan seluruh pemirsa yang menyaksikan channel ini, inilah tadi demikian sedikit materi kita tentang hikmah Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita sampaikan, apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dari apa yang saya sampaikan,